Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsi SPD dalam bidang studi biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kode genetik. Gen adalah segmen DNA yang terdiri dari satu nukleotida. Urutan nukleotida dalam gen itu mengontrol urutan dari asam amino dalam protein. Ada 4 jenis nukleotida DNA yang berbeda dalam molekul DNA yang mengarahkan posisi 20 asam amino yang berbeda dalam rantai protein polipeptida yang sedang tumbuh selama proses translasi. Nah, sebenarnya nukleotida dalam rantai DNA itu membuat kode yang mengarahkan posisi asam amino spesifik dalam rantai protein. Nah, kode inilah yang disebut dengan kode genetik. Hargobind Khorana merupakan ahli biokimia asal India yang berhasil dalam memecahkan kode gen. Dia mampu menemukan ciri-ciri dari semua kodon dan yang mungkin terbentuk, sehingga dapat menafsirkan dari masing-masing potongan asam nukleat. Molekul yang terkandung dalam DNA itu terdiri dari asam fosfat, basa nitrogen, dan gula deoksiribosa. Nah, basa nitrogennya itu terdiri dari sitosin yang dilambangkan dengan S, kemudian timin lambangkan dengan T, kemudian adenosin lambangnya A, dan guanin lambangnya G. Dan keempat nitrogen tersebut dapat menentukan rangkaian molekul protein. Kode genetik merupakan basa nitrogen yang dapat menerjemahkan macam-macam yang berada di dalam tubuh. Nah, kode atau kodon merupakan kelompok nukleotida yang spesifik untuk satu asam amino. Kode yang hanya menggunakan satu huruf atau setiap nukleotida untuk satu asam amino itu disebut dengan kode singlet. Sedangkan kode yang menggunakan dua huruf dinamakan dengan kode duplet. Kode genetik pada mRNA dapat membawa rekaman dari kode genetik yang ada pada DNA. Pada mRNA, contohnya timin dilambangkan dengan T, yang mana timin nanti akan diganti dengan urasil atau lambangnya U. Sehingga kode singlet pada mRNA menjadi A, G, S, dan O. Nah, pembentukan kode singlet, kode duplet, dan kode triplet itu dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di sini dapat dilihat tabel mengenai tentang pembentukan kode singlet, kemudian kode duplet, dan kode triplet. Kode genetik triplet menentukan jenis-jenis asam amino yang memiliki sifat struktural yang hampir sama dan cenderung memiliki kodon yang hampir sama pula. Meskipun demikian, tidak ada satu basa tunggal yang dapat mengambil bagian dari pembentukan yang lebih dari satu kodon, sehingga terdapat 64 kodon yang semuanya berbeda-beda. Rangkaian basa yang mengkodekan dari setiap jenis asam amino dapat dilihat sebagai berikut. Nah, kemudian kita lihat di sini terdapat rangkaian basa yang mengkodekan dari setiap jenis asam amino yang dapat dilihat di dalam tabel ini. Nah, kita akan melanjutkan ke kode genetik untuk penentuan dari jenis asam amino, ya. Nah, seperti mana kita ketahui bahwasannya ya, yang terlibat dalam sintesis protein itu adalah DNA dan RNA. Nah, DNA ini memiliki basa nitrogen yang berupa purin dan pirimidin. Begitu juga dengan RNA. Memiliki basa nitrogen, purin, dan pirimidin. Hanya saja perbedaannya itu terletak pada basa pirimidinnya, yaitu kalau untuk DNA, yaitu basa nitrogennya timin dan sitosin, sementara kalau untuk RNA adalah urasil dan sitosin. Nah, persamaannya mereka memiliki basa purin, adenin, dan guanin. Begitu juga dengan RNA, yaitu adenin dan guanin. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang pengkodean genetik pada asam amino, yang mana pengkodean asam amino ini memiliki atau terdiri dari 4 hal atau 4 istilah,
Yang pertama itu adalah sense atau DNA non-template. Kemudian kedua antisense atau DNA template. Kemudian yang ketiga kodon atau disebut juga dengan mRNA atau RNA duta. Nah, kemudian yang keempat adalah antikodon atau tRNA. Nah, seperti kita ketahui bahwasannya DNA itu ya, ciri-cirinya adalah rantainya itu double helix ya, double helix ke arah kanan. Nah, jika pilin yang ada pada rantai DNA tadi dikembalikan, maka akan diperoleh rantai yang lurus seperti ini ya. Rantai lurus yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, rantai untuk sense atau DNA non-template yaitu memiliki ujung 5 ke 3. Kemudian kalau dia anti-CC atau DNA template itu memiliki ujung 3 ke 5. Kemudian kalau kodon memiliki ujung 5 ke 3. Kemudian kalau antikodon atau tRNA memiliki ujung 3 ke 5. Nah, harus kita ingat untuk menghasilkan kode genetik asam amino ada ikatan-ikatan yang perlu diperhatikan. Nah, pada DNA ikatan basa nitrogennya itu contohnya seperti ini ya. Adenin dia berikatan dengan timin, kemudian guanin berikatan dengan sitosin. Nah, kemudian kalau RNA adenin ini berikatan dengan urasil, kemudian guanin berikatan dengan sitosin. Ya. Kemudian untuk contoh soalnya ya, kita masuk ke contoh soal. Misalnya kodon yang memiliki ikatan basa nitrogen yang kodenya itu adalah CCA, AUG, kemudian GCU, UGA, dan CAG. Nah, bagaimana kita menentukan antisensenya, kemudian sensenya, antikodon beserta asam aminonya? Nah, maka yang harus diperhatikan adalah kita mengerjakannya ya alurnya itu ke atas terlebih dahulu. Biar untuk mempermudah saja ya, berarti dari kodon kemudian antisense, baru ke sense, baru nanti ke antikodon. Nah, di sini sudah kita lihat kodonnya itu tadi CCA, AUG, GCU, UGA, dan CAG. Karena antisense dan sense itu merupakan bagian dari DNA, maka kita harus lihat nak ya. Nah, ikatan dari C itu adalah G, ikatan dari T itu adalah A. Jadi untuk antisensenya CCA menjadi GGT, AUG menjadi TAC, kemudian GCU menjadi CGA, UGA menjadi ACT, kemudian CAG menjadi GTC. Nah, selanjutnya kita cari ke sensenya ya, cari DNA non-template-nya. GGT menjadi CCA, TAC menjadi ATG, kemudian CGA menjadi GCT, ACT menjadi TGA, kemudian GTC menjadi CAG. Nah, setelah kita mendapatkan sensenya, baru kita kerjakan antikodonnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kodon dan antikodon ini kan merupakan bagian dari RNA. Jadi, T yang ada di DNA tadi dirubah menjadi O. Jadi kalau untuk di RNA ikatannya itu G berikatan dengan C, sementara A berikatan dengan U. Kalau di
DNA tadi kan A berikatan dengan T, tapi ini karena RNA maka A berikatan dengan U. Maka yang didapat itu untuk antikodonnya CCA menjadi GGU, kemudian AUG menjadi UAC, GCU menjadi CGA, kemudian UGA menjadi ACU, CAG menjadi GUC. Nah, setelah kita mencari antikodonnya, maka terbentuklah asam amino. Jadi simbol asam amino itu diambil dari kodon, bukan dari antikodon. Nah, untuk menerjemahkan ke asam amino, kita membutuhkan adanya kode start dan kode stop. Ini ya. Kode start adalah kodon awal untuk memulai sintesis protein. Jadi kode startnya itu adalah AUG. Nah, kemudian kode stop itu adalah kodon yang mengakhiri sintesis protein, yang mana kode stopnya itu terdiri dari UAG, UGA, dan UAA. Nah, kita lihat di kodon, ada tidak kode startnya dan kode stopnya? Nah, untuk asam amino yang akan diterjemahkan itu biasanya dimulai dari kode start sampai ke kode stop. Nah, kita lihat di sini di dalam kodon ini. Nah, ada tidak kode startnya? Ada ya, yaitu AUG. Jadi, ini ya, kemudian kode stopnya ada tidak di antara tiga ini? Ya, kita lihat ternyata ada ya, yaitu UGA. Makanya untuk asam aminonya itu berarti dari kode start sampai ke kode stop. Jadi dari kode start sampai ke kode stop. Jadi yang ditulis itu hanya kode startnya AUG dan GCU. Nah, kita lihat dalam tabel AUG ini merupakan bagian dari asam amino apa. Nah, jadi AUG di sini ini merupakan asam amino dari metionin, kemudian GCU merupakan bagian dari alanin. Jadi bisa kita tuliskan AUG adalah metionin, asam aminonya, kemudian GCU adalah alanin. Jadi yang terbentuk itu asam aminonya itu adalah metionin dan alanin. Berikutnya membaca kode genetik. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, kode kodon AUG untuk asam amino metionin. Kodon ini juga kodon awal atau kodon start yang memulai penerjemahan. Kodon start menetapkan kerangka pembacaan mRNA. Nah, prame baca adalah cara huruf dibagi menjadi kodon. Setelah kodon start AUG, 3 huruf berikutnya dibaca sebagai kodon kedua. 3 huruf berikutnya setelah itu dibaca sebagai kodon ketiga dan seterusnya. Nah, molekul mRNA membaca kodon tiap kodon sampai kodon stop tercapai. UAG, UGA, kemudian UAA, dan semua adalah kodon stop. Mereka tidak mengkode untuk asam amino. Kemudian kodon stop juga dikenal sebagai kodon terminasi. Nah, demikianlah penjelasan mengenai tentang kode genetik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.